Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan 24 daerah untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU pada Pilkada 2024. Berikut sebab-sebab terjadinya PSU di 24 daerah pada Pilkada 2024. Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi memutuskan agar menggelar pemungutan suara ulang dalam pemilihan gubernur, wakil gubernur Provinsi Papua. Selain itu, MK memutuskan mendiskualifikasi calon wakil gubernur Papua nomor urut 1, Yermias Bisai, dari kepesertaan Pilkada Papua 2024. MK menyatakan Yermias tidak jujur mengenai alamat tempat tinggal atau domisili yang berdampak terhadap pencalonannya. MK meminta KPU untuk menggelar pemungutan suara ulang atau PSU tanpa Yermias. PSU tersebut harus digelar dalam rentang waktu 180 hari sejak putusan dibacakan. Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Banjarbaru untuk menggelar pemungutan suara ulang dengan menghadirkan kolom kosong. Hal ini disebabkan didiskualifikasinya Aditya Mufti Arifin Said Abdullah yang awalnya merupakan pasangan calon nomor urut 2, tetapi gambarnya masih terdapat dalam kertas surat suara. Putusan MK harus dilaksanakan maksimal 60 hari setelah putusan dibacakan. Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Calon wali kota Palopo Trisal Tahir dinyatakan didiskualifikasi dari pencalonan dan MK memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kota Palopo. Trisal Tahir dinyatakan melanggar syarat administrasi pencalonan, yakni terkait ijazah paket C yang tidak terdaftar alias palsu. MK meminta pelaksanaan PSU dilakukan maksimal 90 hari setelah putusan dibacakan. Kota Sabang, Provinsi Aceh. MK memerintahkan Komisi Independen Pemilihan KIP Kota Sabang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk pemilihan wali kota Sabang di satu tempat pemungutan suara atau TPS, yakni TPS 02 Desa Paya Sonara, Kecamatan Sukamakmur. Hal ini disebabkan karena pembukaan kotak suara di TPS tersebut tidak sesuai prosedur. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa PSU harus dilakukan dalam waktu paling lama 45 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Kepulauan Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Dalam amar putusan, MK memerintahkan agar KPU Kepulauan Talaut melakukan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara di Kecamatan Esang. Putusan untuk melakukan PSU ini dijatuhkan karena mahkamah menilai dalil pemohon mengenai politik uang di Kecamatan Esang beralasan menurut hukum. PSU harus dilaksanakan selambat-lambatnya 45 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Pulau Tali Abu, Provinsi Maluku Utara. MK memerintahkan pemungutan suara ulang di Kabupaten Pulau Tali Abu setelah menemukan pelanggaran dalam proses pemungutan suara. PSU harus dilaksanakan di 9 TPS di Kabupaten Pulau Tali Abu. KPU setempat telah menjadwalkan pelaksanaan PSU pada 5 April 2025. Kabupaten Empat Lawang, Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam amar putusannya, MK memerintahkan KPU 4 Lawang untuk melakukan pemungutan suara ulang dengan mengikut sertakan pasangan bakal calon Budi Antoni Aljufri dan Heni Ferawati dalam kontestasi Pilbub 4 Lawang. Sebelumnya, pencalonan Budi Antoni Aljufri sebagai calon Bupati 4 Lawang 2024 tidak disahkan KPU 4 Lawang, di mana terdapat perbedaan versi penghitungan antara pemohon dengan termohon. Budi sebelumnya pernah menjabat sebagai Bupati 4 Lawang pada 2008 sampai 2013. Kemudian dia kembali terpilih untuk periode 2013-2018. Penghitungan periodisasi menjadi soal sebab di pertengahan jalan dia diberhentikan karena tersandung kasus hukum. PSU diperintahkan majelis harus terlaksana selambat-lambatnya 60 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Bengkulu Selatan. MK mendiskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Bupati terpilih Bengkulu Selatan. MK juga memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan agar melakukan pemungutan suara ulang tanpa menyertakan Gusnan Mulyadi sebagai calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024. Mahkamah menyatakan bahwa Gusnan Mulyadi telah menjabat sebagai Bupati Bengkulu Selatan selama 2 periode. Kabupaten Bovendigul, Provinsi Papua Selatan. MK mendiskualifikasi calon bupati pada pasangan calon nomor urut 3 Kabupaten Bovendigul atas nama Petrus Ricolumbus Omba. MK menilai Petrus Ricolumbus Omba tidak jujur mengakui dirinya sebagai mantan narapidana. MK memerintahkan KPU Bovendigul untuk melaksanakan pemungutan suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bovendigul tahun 2024. Kabupaten Gorontalo Utara. MK mendiskualifikasi Ridwan Yasin sebagai calon Bupati Gorontalo Utara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo Utara tahun 2024. Selain itu, MK memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang dalam jangka waktu selambatnya 60 hari. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa Ridwan Yasin ternyata masih berstatus sebagai terpidana karena belum selesai menjalani masa percobaan selama 1 tahun. Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. MK memerintahkan KPU Kabupaten Buru menggelar pemungutan suara ulang PSU di TPS 2 Desa Debowai. MK menemukan adanya pelanggaran berupa pemilih ganda di TPS 2 Desa Debowai yang mempengaruhi keabsahan suara. Kepada KPU Kabupaten Buru, MK memberikan waktu maksimal 45 hari untuk menggelar PSU di TPS 2 Desa Debowai. Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. MK memerintahkan KPU Kabupaten Pasaman untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasaman tahun 2024. Dalam PSU tersebut, calon Wakil Bupati Anggit Kurniawan Nasution tidak diperbolehkan untuk ikut serta. Hakim menilai Anggit tidak jujur terhadap statusnya sebagai mantan narapidana. KPU Kabupaten Pasaman harus menindaklanjuti putusan MK ini dalam waktu 60 hari. Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi kepesertaan calon Bupati nomor urut 1 Arie Sandi Dharma Putra dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran tahun 2024.
MK memerintahkan KPU Pesawaran menggelar pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Aris Sandi karena tidak memiliki ijazah SLTA sebagai salah satu syarat pencalonan. Pemungutan suara ulang dimaksud harus sudah selesai diselenggarakan dalam tenggang waktu 90 hari. Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Serang 2024 disebabkan karena dalil ketidaknetralan kepala desa atau kades terbukti di persidangan. Di samping itu, MK juga mendapati bahwa terdapat serangkaian bukti dan fakta hukum mengenai kegiatan yang melibatkan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto dalam kegiatan pemberian dukungan tersebut. Yandri adalah suami Ratu Rahmatuz Zakia, calon Bupati Serang. Maka dari itu MK membatalkan hasil Pilkada Serang 2024 dan memerintahkan PSU di seluruh TPS di Kabupaten Serang. PSU dimaksud dilakukan dengan tetap melibatkan dua pasangan calon, yakni Andika Nanang dan Ratu Najib. MK memerintahkan agar pelaksanaan PSU tersebut dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. MK mendiskualifikasi Haji Ade Sugianto sebagai calon Bupati Tasikmalaya dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024. Meski Ade didiskualifikasi, namun wakilnya Iip Miftahul Paus masih diperkenankan untuk berkontestasi dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024. Mahkamah memerintahkan kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk mengusulkan pengganti Ade. PSU harus dilakukan dalam kurun waktu 60 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah. MK mendiskualifikasi calon Bupati nomor urut 5 Amrullah S. Kasim Al-Mahdali dalam pemilihan Bupati Parigi Motong 2024. MK memerintahkan KPU menggelar pemungutan suara ulang atau PSU untuk Pilbub Parigi Motong 2024. MK memberikan waktu paling lama 60 hari untuk KPU melaksanakan PSU tersebut. Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Arif Hidayat mengatakan Amrullah belum menjalani masa jeda 5 tahun. Setelah adanya putusan kasasi Mahkamah Agung nomor 34K/PID/2020 bertanggal 30 Januari 2020. Kabupaten Bungo, Jambi. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemungutan suara ulang atau PSU di 21 TPS dalam pemilihan Bupati Bungo tahun 2024. Mahkamah dalam amar putusannya juga menginstruksikan KPU Kabupaten Bungo untuk segera melaksanakan PSU dalam waktu paling lama 45 hari. Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. MK memerintahkan KPU Barito Utara untuk melakukan PSU di 2 TPS, yaitu TPS 01 Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 4 Desa Malawekan, Kecamatan Teweh Baru. PSU dimaksud harus dilaksanakan paling lambat 30 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. MK memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024 tanpa diikuti oleh pasangan calon nomor urut 3, yaitu Owena Mayangsari dan Stanislaus Liah. Dalam pertimbangan, Mahkamah berpendapat bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat
terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pilgub Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2024, yaitu adanya kontrak politik yang menjanjikan sejumlah uang di seluruh kecamatan di Kabupaten Mahakam Ulu. Pasalnya, Mahkamah menemukan bukti berupa dokumen kontrak politik yang ditandatangani oleh Ketua RT dan pasangan calon nomor urut 3. Mahkamah juga memerintahkan kepada KPU untuk melakukan PSU paling lama 90 hari sejak putusan dibacakan. Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur. MK mendiskualifikasi Edi Damansyah sebagai calon bupati dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kutai Kertanegara tahun 2024. Menurut MK, Edi Damansyah sudah menjabat sebagai bupati selama 2 periode sehingga tidak memenuhi syarat lagi sebagai calon bupati 2024. Mahkamah memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kutai Kertanegara untuk melakukan pemungutan suara ulang atau PSU. PSU dilaksanakan dalam waktu paling lama 60 hari sejak putusan diucapkan. Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Mahkamah Konstitusi memutuskan pemilihan ulang di 4 tempat pemungutan suara atau TPS pada Pilkada Bangka Barat 2024. 4 TPS tersebut yakni TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 yang semuanya berada di Desa Sinarmani, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat. MK menegaskan telah terjadi pembagian uang kepada 110 pemilih dengan masing-masing mendapatkan sejumlah Rp100.000. Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Dalam putusannya, MK menetapkan bahwa PSU harus dilaksanakan di 4 TPS di Magetan. Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. MK memerintahkan untuk menggelar PSU di 2 kecamatan di Kabupaten Banggai, yakni Kecamatan Toili dan Kecamatan Simpang Raya. PSU wajib dilaksanakan dalam waktu maksimal 45 hari sejak putusan dikeluarkan. Kabupaten Siak, Provinsi Riau. MK memerintahkan KPU Siak untuk melakukan PSU di 2 TPS, yakni TPS 3 Desa Jayapura, Kecamatan Bunga Raya, dan TPS 3 Desa Buantan Besar, Kecamatan Siak.